Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah itu akan menjadi peringkat 11 Raja Bela Diri selanjutnya, ataukah itu akan menjadi 100 peringkat 1 Martial Kings? Apapun itu, bawa mereka semua ke hadapanku. Karena aku, Chu Feng, tidak takut. Chu Feng tertawa senang dan berteriak dengan keras. Setelah melawan ahli Raja Bela Diri, Chu Feng berhasil memiliki pemahaman tentang kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatan pertempurannya tidak sekuat ketika dia di ranah Raja Bela Diri, tapi itu lebih dari cukup terhadap musuhnya di peringkat 1 Raja Bela Diri. Jika dia menggunakan armor gunturnya, bahkan peringkat 2 Martial Kings tidak akan sulit. Dengan demikian, bahkan jika 100 peringkat 1 Martial Kings muncul sekarang, Chu Feng masih bisa menangani mereka. Kenapa? Apakah kamu tidak akan datang lagi? Atau mungkinkah kamu merenungkan tentang metode apa yang digunakan untuk melawan aku? Ucap Chu Feng. Melihat bahwa tidak ada reaksi setelah sosok cahaya di tingkat Raja Bela Diri menghilang, Chu Feng sekali lagi berteriak dengan keras. Setelah mengetahui keadaannya yang sekarang, kekhawatiran Chu Feng telah berkurang banyak. Itu karena, formasi ini sangatlah kuat. Jika dinilai oleh jaring pertahanan saja, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus Chu Feng. Dengan formasi yang kuat ini, itu menandakan bahwa lawannya sangat kuat. Karena saking kuatnya, sehingga jika dia ingin membunuh Chu Feng, maka itu akan sangat mudah dicapai. Namun untungnya, lawannya tidak memiliki niat untuk membunuh Chu Feng. Tapi sebaliknya, lawannya perlahan-lahan ingin maju melalui kondensasi konstan dari sosok cahaya berbentuk manusia itu untuk menyerang Chu Feng. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun niat membunuh sosok cahaya berbentuk manusia itu meluap, dan bahwa mereka kejam saat mereka menyerang, tapi umumnya mereka akan menghentikan serangan mereka, itu jika Chu Feng tidak dapat bertahan melawan mereka. Ini semakin membuktikan dugaan Chu Feng bahwa, pencipta susunan formasi ini sepertinya tidak melakukan itu untuk mempermainkannya. Justru sebaliknya, dia sepertinya sedang mengujinya. Hanya saja, Chu Feng tidak mengerti siapa yang menggunakan metode semacam ini untuk mengujinya ketika dia baru saja tiba di tempat ini, dan belum akrab dengan apapun. Bersenandung. Tepat pada saat ini, jaring besar yang telah menutup langit dan bumi mulai berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, jaring itu benar-benar menghilang sepenuhnya. Melihat ini, Chu Feng buru-buru terbang keluar dari kisaran formasi besar itu. Dia hanya berhenti ketika dia merasa telah mencapai keselamatan. Terima kasih banyak senior, ucap Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan tempat itu. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menangkupkan tangannya sehubungan dengan lokasi tempat formasi sebelumnya berada. Namun hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, meskipun dia sangat sopan, tapi orang yang menciptakan susunan formasi ini tidak hanya tidak menunjukkan dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak memberikan tanggapan apapun. Rumble. Segera, pintu keluar dari jalan surgawi mulai menutup. Setelah itu, wilayah samudera itu menjadi sama dengan samudera yang tersisa. Meskipun samudera itu melonjak, ia tidak lagi memancarkan cahaya ke seluruh tempat, dan kini menjadi jauh lebih biasa. Namun sensasi biasa semacam ini, itu bahkan lebih aneh jika dibandingkan dengan formasi sebelumnya. Jangan repot-repot mencari lagi. Jika orang yang membuat formasi itu ingin melihat kamu, maka dia sudah pasti akan menunjukkan dirinya. Baginya untuk tidak menunjukkan dirinya hingga sekarang, maka kemungkinan besarnya, itu berarti dia tidak berencana untuk melihat kamu. Menurut pendapat aku, formasi ini tidak dimaksudkan untuk kamu, ucap si ratu. Setelah menunggu sebentar, melihat bahwa Chu Feng masih melihat sekeliling, si ratu tertawa dan berkata, "Aku tidak mencari orang yang menciptakan formasi, tapi aku mencari Tantai Sue." Ketika Chu Feng mengatakan kata-kata ini, dia merasa agak khawatir. Dia takut bahwa Tantai Sue tidak mampu melewati jalan surgawi dengan lancar. Oh, jadi kamu benar-benar khawatir tentang gadis itu?
Ini sangat sederhana. Ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa dia telah mengalami kecelakaan di jalan surgawi, dan tidak berhasil melewatinya. Sekarang setelah jalan surgawi ditutup, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melewatinya lagi. Adapun kemungkinan yang kedua, itu adalah bahwa dia telah melewati jalan surgawi. Namun, dia tidak mengkhawatirkanmu dan sudah pergi. Apapun kemungkinannya, maka tidak ada gunanya bagimu untuk menunggu di sini dengan sia-sia, si ratu mengerutkan bibirnya dan berkata. Chu Feng secara alami mengerti apa yang dimaksud si Raru. Hanya saja, dia merasa bahwa jalan keluar dari jalan surgawi ini agak aneh. Namun, ia tidak mampu menentukan apa yang salah dengannya. Dengan demikian, dia hanya bisa terus mengamati sekelilingnya dengan keras kepala. Dia bahkan telah menggunakan mata surgawinya. Ada formasi di sana, ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng menemukan lokasi khusus. Ada sebuah formasi yang terletak di atas lautan yang jauh. Ini, seru Chu Feng. Hanya beberapa saat setelah Chu Feng mendekati tempat itu, dia menjadi agak terdiam. Formasi ini dibuat dengan sangat kasar. Formasi itu harus menjadi sesuatu yang dibuat oleh spiritualis dunia berjubah biru. Selanjutnya, formasi ini tidak memiliki penggunaan substansial. Satu-satunya efek darinya adalah, itu hanya menciptakan publisitas. Pada formasi tersebut, itu terdapat beberapa kata besar. Selamat datang di tanah suci martialism. Karena ini adalah pertama kalinya kamu di sini, kamu pasti tidak terbiasa dengan tempat ini. 5.000 mil ke utara dari sini, Zhao Family Banking House Magnificent Brocade City bersedia untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan kamu secara gratis. Itulah pesan yang ada di formasi tersebut. Formasi ini harus disiapkan untuk orang-orang seperti Chu Feng, yaitu orang-orang yang baru saja keluar dari jalan surgawi. Namun, karena faktanya bahwa itu terletak di daerah yang terlalu terpencil dan jauh dari pintu keluar jalan surgawi, jika seseorang tidak dengan hati-hati memeriksa lingkungan sekitarnya seperti Chu Feng, maka orang tidak akan dapat menemukan formasi ini. Dengan demikian, formasi itu tampak agak tidak berarti. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, selain formasi ini, Chu Feng tidak menemukan apapun. Dengan demikian, Chu Feng tidak lama berada di sini, dan mulai melanjutkan menuju kota Brocade Magnificent sesuai saran dari formasi itu. Sebenarnya, Chu Feng agak skeptis dengan kota Brocade yang hebat itu. Dia merasa bahwa orang yang menciptakan formasi itu tampaknya berusaha menghindari sesuatu, karena formasi ditempatkan di lokasi yang tidak mencolok. Singkatnya, itu terasa seperti urusan rahasia. Ini terutama benar dengan yang disebut sebagai, yang bersedia memberikan jawaban untuk semua pertanyaan kamu secara gratis. Hal ini memberi Chu Feng sensasi yang lebih besar untuk mencoba menyembunyikan sesuatu. Dia juga terus merasa bahwa itu adalah jebakan. Namun, karena dia saat ini terdampar di antah-berantah di mana satu-satunya yang ada di sekitarnya adalah lautan yang tak terbatas, dan juga tidak tahu di mana dia akan menemukan tempat dengan orang-orang, maka dia hanya bisa mengikuti saran dari formasi. Jika apa yang tertulis pada formasi itu benar, maka dia mungkin saja bisa menemukan keberuntungan dari perjalanan ini. Bahkan jika formasi itu hanya ada untuk menipu orang lain, berdasarkan pada kemampuan orang yang menciptakan formasi, maka Chu Feng sudah menentukan bahwa orang itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Namun, tepat pada saat ketika Chu Feng memutuskan untuk melanjutkan menuju kota Brocade Magnificent, sebuah pemandangan muncul beberapa puluh ribu mil jauhnya dari Chu Feng. Ini adalah tanah yang luas dan indah. Pohon-pohon aneh yang mencapai langit telah menutupi tanah ini. Pohon-pohon ini benar-benar tumbuh sangat besar dan tinggi hingga mencapai langit. Bahkan yang paling tipis di antara mereka hanya memiliki ketebalan 10 meter. Lalu ukuran yang terpendek adalah beberapa ratus meter. Adapun mereka yang lebih tebal, ketebalan mereka beberapa ratus meter, dan tingginya hampir mencapai 10.000 meter. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namun hal yang menarik perhatian terbesarnya, itu sudah jelas bukan pohon-pohon yang mencapai langit ini.
Tapi sebaliknya, itu adalah bangunan di atasnya, yang berada di antara pohon-pohon besar ini. Bangunan-bangunan ini benar-benar indah. Mereka memiliki estetika yang mewah, sementara itu juga memiliki pesona yang kuno. Bangunan-bangunan ini dan lautan pepohonan yang luas, mereka seperti saling melengkapi. Mereka benar-benar terintegrasi dengan sempurna satu sama lain. Lautan pepohonan yang luas ini sangat tak terduga. Adapun jumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka juga tidak terduga. Dan bagi orang-orang yang tinggal di dalam lautan pohon yang luas ini, mereka bahkan lebih tak terduga lagi. Sebenarnya, itu ada lebih dari 100 juta orang yang hidup di lautan pohon yang luas ini. Lebih dari 100 juta orang tinggal di antara lautan pepohonan yang luas ini. Selain itu, ruang hidup mereka sangat kaya. Hanya dari sini saja orang dapat menentukan dengan tepat seberapa luas lautan pohon ini, dan itu hanya seperti sebuah negara. Namun, lautan pohon yang luas ini memiliki nama yang terdengar akrab. Namanya adalah Hutan Cianwood Selatan. Di bagian tengah Hutan Cianwood Selatan, itu ada bangunan segi 8 setinggi beberapa ribu kaki. Dan ada sekelompok besar orang yang berkumpul di luar gedung ini. Mereka semua adalah orang tua dengan kultivasi yang luar biasa. Jika dilihat dari usia dan kultivasi mereka, maka orang bisa mengatakan bahwa mereka semua memiliki status luar biasa di dalam hutan Cianwood Selatan ini. Namun pada saat ini, semua orang tua ini berdiri dan memandangi bangunan segi 8 itu dengan ekspresi hormat. Karena begitu banyaknya, sehingga mereka bahkan tidak berani terengah-engah. Di dalam gedung, seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju, itu duduk bersila di tengah gedung dengan cara yang bermartabat. Kekuatan yang sangat kuat juga beredar di gedung ini. Kekuatan itu tampaknya sudah menyatu dengan pria tua tersebut. Namun pada saat ini, kekuatan itu tampaknya meninggalkan tubuh lelaki tua itu, dan masuk ke dalam dinding bangunan. Akhirnya, semua kekuatannya telah dihapus. Dan perlahan-lahan, pria tua ini membuka matanya. Pada saat ini, cahaya gembira muncul dari mata pria tua ini. Dengan suara rendah, dia pun tertawa. Ini benar-benar berkah dari surga. Aku tidak akan pernah berharap bahwa aku akan bertemu dengan orang yang begitu berbakat sepanjang hidup aku, ucap pria tua itu. Setelah mengatakan itu, senyum lelaki tua itu menjadi semakin lebar. Dia tersenyum sangat keras, sehingga mulutnya menjadi ternganga. Setelah tersenyum untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya berdiri dan tiba di pintu masuk aula istana. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu ke aula istana segera terbuka. Setelah melihat pria tua itu, semua orang yang berdiri di luar istana membungkuk padanya. Dengan suara keras, mereka pun berteriak, "Kami memberi hormat kepada Lord Headmaster," ucap orang-orang. "Hahaha, surga memberkati hutan Cianwood Selatan kita," ucap pria tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. "Tuan Kepala Sekolah, apa yang terjadi padamu dengan kegembiraan ini?" Orang-orang tua lain merasa bingung dengan tindakannya. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang menggembirakan telah terjadi. Karena itulah, mereka bertanya dengan senyum di wajah mereka. "Semuanya, aku akan mengajukan pertanyaan dulu. Untuk alasan apa hutan Cianwood Selatan kami ada di sini, dan juga mengapa secara luas menerima murid?" ucap pria tua itu. Pria tua yang dipanggil sebagai kepala sekolah oleh berbagai orang, bukannya menjawab pertanyaan, tapi dia malah mengajukan pertanyaan. "Tuan Kepala Sekolah, alasan hutan Cianwood Selatan kami menempatkan diri kami di sini, dan menerima banyak murid adalah untuk memilih talenta bermutu tinggi, sehingga kami dapat mengirim mereka ke Gunung Cianwood." Berbagai orang tua menjawab dengan paduan suara. "Hutan Cianwood Selatan kami sekarang memiliki total 100.1.316 orang tetua dan murid. Adapun individu-individu berbakat, kami juga telah memelihara beberapa dari mereka. Namun untuk talenta kedudukan tertinggi, kami masih belum dapat menemukannya. Ini menyebabkan hutan Cianwood Selatan kami ditertawakan oleh 3 hutan lainnya," kata kepala sekolah dengan sikap yang sedikit tidak berdaya. Mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah tua itu, semua orang yang hadir menundukkan kepala dalam diam.
Segera, rasa malu muncul di wajah tua mereka. Meskipun kami merasa sulit untuk menerimanya, tetapi setelah memikirkannya, akan masuk akal juga bagi mereka untuk menertawakan hutan Cianwood Selatan kami. Lagi pula, mereka bertiga memang telah mengirimkan banyak bakat terbaik ke Gunung Cianwood, dan memiliki kualifikasi untuk menertawakan kami. Namun sekarang, hari-hari mereka menertawakan kami segera berakhir, ucap kepala sekolah tua itu. Tiba-tiba saja, kepala sekolah tua itu sekali lagi mulai tersenyum. Tuan kepala sekolah, apa yang kamu maksud dengan kata-kata itu? Tanya tetua lainnya. Mendengar kata-kata itu, mata berbagai orang mulai bersinar. Dan seketika juga, kilau gembira keluar dari wajah mereka yang gelap dan suram. Di masa lalu, para senior dari hutan Cianwood Selatan kami telah menggabungkan kekuatan mereka, dan menciptakan formasi di luar jalan keluar Heavenly Road. Mereka telah melakukan semua itu dengan harapan, di suatu hari nanti akan mendapatkan panen dari wilayah Laut Selatan, dan itu bukanlah tempat yang berasal dari tanah suci martialisme kita. Setelah bertahun-tahun, hutan Cianwood Selatan kami memang berhasil mengolah sejumlah besar murid dari jalan surgawi itu. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa dianggap sebagai talenta terbaik. Tapi sekarang, surga tidak mengecewakan mereka yang memiliki harapan. Hari ini, setelah sekian lama menunggu, aku akhirnya menemukan talenta terbaik, kata kepala sekolah yang sudah tua itu dengan sangat gembira. Apa? Bakat terbaik, seru orang-orang. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kepala sekolah tua itu, seketika saja berbagai orang menjadi sedikit bingung. Segera, mereka semua menatap ke arah seorang pria tua di antara mereka. Menghadapi tatapan semua orang yang hadir, ekspresi pria tua itu langsung menegang. Ma Qiang, kamu benar-benar telah kembali, ucap kepala sekolah tua itu. Setelah melihat pria tua ini, ekspresi kepala sekolah tua itu juga mengambil perubahan besar. Ketidaknyamanan bahkan muncul di wajahnya. Melaporkan kepada kepala sekolah Lord, bawahan ini sudah kembali selama beberapa hari. Aku juga sudah mengatur orang-orang yang melewati seleksi dari jalan surgawi. Sambil gemetar ketakutan, orang bernama Ma Qiang itu menjawab. Apakah ada orang lain yang memposting di pintu keluar jalan surgawi? Kepala sekolah tua itu bertanya dengan gugup. Ini, melapor kepada kepala sekolah Lord, karena faktanya bahwa tidak ada yang muncul di pintu keluar jalan surgawi selama beberapa hari, bawahan ini merasa bahwa jalan surgawi pasti tidak akan mengalami masalah, dan juga tidak ada orang lain yang akan muncul. Dengan demikian, bawahan ini berhenti tinggal di sana dan memimpin semua orang untuk kembali, jawab Ma Qiang yang tampak lebih gelisah. Bajingan! Teriak kepala sekolah tua itu. Mendengar kata-kata itu, kepala sekolah tua itu langsung menjadi marah. Dia menunjuk Ma Qiang dan berteriak. Barusan saja, seorang anak yang bangga muncul dari dalam Heavenly Road. Kekuatan pertempuran anak ini sangat kuat. Jika kita merawatnya dengan hati-hati, dia pasti akan membawa kehormatan ke hutan Cianwood Selatan kita, itu setelah dia dikirim ke Gunung Cianwood. Kamu sekelompok sampah yang benar-benar meninggalkan tempat yang seharusnya kamu jaga, dan menyebabkan kami kehilangan kesempatan bagi anak itu untuk memasuki hutan Cianwood Selatan kami, teriak kepala sekolah tua itu. Tuan kepala sekolah, maafkan kami. Tuan kepala sekolah, mohon maafkan kami. Bukannya kami mencoba untuk meninggalkan tempat yang seharusnya kami jaga, tapi Heavenly Road tahun ini benar-benar aneh. Jalan surgawi tetap terbuka bahkan setelah beberapa hari. Selain itu, tidak ada seorang pun yang muncul darinya dalam periode waktu yang lama itu. Bawahan ini benar-benar berpikir bahwa masalah sedang terjadi di jalan surgawi, dan tidak ada orang lain yang akan keluar dari sana. Demi tidak membuang waktu, bawahan ini akhirnya memutuskan untuk memimpin semua orang untuk kembali, jawab Ma Qiang. Pada saat ini, Ma Qiang dan yang lainnya mengerti kesalahan mereka. Pada saat yang sama, mereka menjadi dilanda teror dan buru-buru berlutut di tanah, dan mengakui kesalahan mereka sambil memohon pengampunan. Bajingan! Kamu benar-benar bajingan! Teriak kepala sekolah tua itu dengan sangat marah,
sehingga dia mulai menggigil dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Namun, dia tidak melakukan apapun pada Ma Qiang dan kelompoknya. Tapi sebaliknya, dia mengangkat jarinya dan ingin menggambar di udara. Pada akhirnya, dia pun mulai menggambar. Setelah selesai menggambar, gambaran itu mulai jatuh berturut-turut dan mendarat di tangan semua orang yang hadir. Temukan pria ini untukku dalam 10 hari, dan undang dia ke hutan Cianwood Selatan kita. Karena kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri, ucap kepala sekolah tua itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh kepala sekolah segera bergerak. Dia melonjak ke langit, dan terbang menuju tempat yang jauh. Dan pada saat ini, berbagai orang yang tersisa menjadi sedikit terkejut. Setelah itu, mereka semua melemparkan pandangan ke arah gambar, yang telah diberikan kepada mereka oleh kepala sekolah tua itu. Adapun orang di gambar tersebut, itu secara alami adalah gambar wajah Chu Feng. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang terjadi di hutan Cianwood Selatan. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan menuju kota Hang disebut Brocade Magnificent. Dalam perjalanannya, Chu Feng pernah terbang melewati pegunungan yang luas. Barisan gunung itu sangat dalam, dan juga memiliki banyak binatang buas. Selain itu, ada sekelompok orang berkumpul di sana, dan mereka melakukan perburuan di dalam pegunungan. Orang-orang ini seharusnya berasal dari tempat kekuasaan yang berpengaruh. Dan juga, metode pembunuhan mereka sangat dahsyat. Mereka bukan hanya berburu binatang buas, melainkan mereka juga melakukan pembantaian yang sadis. Awalnya, Chu Feng berencana untuk menanyakan mereka tentang beberapa hal. Namun sayangnya, Chu Feng tidak bisa menentukan apakah hal-hal yang ingin dia tanyakan itu adalah hal-hal yang diketahui orang-orang itu. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa karakteristik kelompok orang ini agak bermasalah. Dengan pengalaman Chu Feng, jika dia tiba-tiba muncul sementara orang-orang seperti ini dengan senang hati menikmati pembantaian, maka dia kemungkinan besarnya akan memancing kemarahan mereka. Meskipun kekuatan kelompok orang ini hanya sebanding dengan semut jika dihadapkan dengan Chu Feng. Dia baru saja tiba di lokasi ini, dan tidak merasa ingin membuat masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, jika orang lain tidak menggertak kamu, maka kamu tidak perlu menggertak mereka. Dengan demikian, Chu Feng menyerah untuk bertanya pada orang-orang ini, dan melanjutkan ke arah yang disebut kota Brocade Magnificent. Untungnya, Chu Feng menemukan kota Brocade yang hebat setelah perjalanan singkatnya. Setelah tiba di kota Brocade Magnificent, Chu Feng buru-buru melanjutkan menuju rumah perbankan keluarga Zhao. Itu karena, dia punya beberapa pertanyaan yang sangat ingin dia dapatkan jawabannya. Sebenarnya, Chu Feng sudah punya rencana sebelum ia masuk ke tanah suci martialism. Chu Feng ingin pergi ke hutan bambu Valen Leaves, itu untuk mencari seseorang dengan nama Hong Qiang. Itu karena, ketika Chu Feng menangkap Ice Crystal Phoenix di wilayah Laut Selatan, dan ia menemui kesadaran yang tertinggal dalam formasi milik Hong Qiang. Hong Qiang itu tampaknya sangat menghargai Chu Feng, dan dia juga memberitahu Chu Feng bahwa dia berlokasi di tanah suci martialism. Selain itu, jika Chu Feng akan datang ke tanah suci bela diri di masa depan, maka dia bisa pergi ke hutan bambu daun jatuh untuk menemukannya. Namun hanya dengan menilai dari hal-hal yang telah terjadi saat itu, bagaimana mungkin Hong Qiang mampu meninggalkan kesadarannya dalam formasi begitu lama, dan mampu berbicara dengannya dari kejauhan begitu jauh. Memikirkan hal itu, Chu Feng menentukan bahwa Hong Qiang sudah pasti bukanlah karakter biasa. Chu Feng tidak memiliki harapan berlebihan agar Hong Qiang membantunya, tapi semua yang ia harapkan adalah agar Hong Qiang dapat memberinya beberapa petunjuk. Setelah melihat monyet tua, Lulu melihat Chu Kongtong dan belajar sedikit tentang ayahnya di jalan surgawi, Chu Feng pun menjadi lebih bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Dengan demikian, Chu Feng sebenarnya berencana untuk meminta bantuan Hong Qiang. Meskipun Chu Feng mengerti sebuah logika, jika kamu ingin menyelesaikan sesuatu, maka lebih baik melakukannya sendiri. Memiliki integritas moral yang kuat dan tidak menikmati bantuan orang lain,
maka dia bersedia melepaskan kekeras-kepalaannya dan mengambil jalan pintas demi ayahnya. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat dengan lebih cepat sehingga dia bisa merebut kembali kehormatan ayahnya, dan membuat orang-orang yang telah menginjak-injak kehormatan ayahnya harus membayar harga. Selain itu, ada banyak hal yang ingin diketahui Chu Feng. Misalnya, ayahnya telah diusir dari keluarga mereka. Kalau begitu, bagaimana dengan ibunya? Apakah dia sama dengan ayahnya, dan menderita di makam itu? Atau mungkinkah dia menderita di keluarganya? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Semua ini adalah hal-hal yang ingin dipahami Chu Feng. Seolah-olah, ada belati tak berbentuk yang menempel di hati Chu Feng. Sebelum masalah ini diselesaikan, Chu Feng tanpa henti akan merasakan sakit di hatinya, kemudian menyebabkan dia makan pun tak enak dan tidur pun tak nyenyak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.